Lokakarya Manajemen Proyek Nusantara Perkuat Kota Pintar IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan lokakarya pelatihan pengadaan manajemen proyek Nusantara yang digelar berkolaborasi dengan United States Trade and Development Agency, USDA, dalam rangka memperkuat infrastruktur serta layanan kota pintar di IKN. Lokakarya ini memperkuat esensi pertukaran pengetahuan pada pertumbuhan Nusantara. Kemitraan kami dengan United States Trade and Development Agency, USDA, merupakan bukti komitmen kami dalam meningkatkan kemampuan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Berawi di Jakarta, Selasa. Ali menambahkan, lokakarya ini bukan sekedar acara namun merupakan landasan bagi visi kita bersama untuk memajukan dan mengunggulkan Nusantara. Lokakarya ini membahas Best Value Procurement atau sistem pengadaan yang mempertimbangkan faktor kualitas dan keahlian selain dari sekadar harga, untuk pengembangan infrastruktur dan layanan kota pintar di Nusantara. Direncanakan sebagai kota pintar, Nusantara memanfaatkan kemajuan teknologi terkini di berbagai bidang sebagai dasar dalam pengembangan kota. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang holistik dalam mengatasi berbagai aspek kehidupan perkotaan dengan memanfaatkan berbagai domain kota pintar. Domain-domain tersebut mencakup tata kelola cerdas, transportasi dan mobilitas, kehidupan cerdas, sumber daya alam dan energi, industri cerdas, dan sumber daya manusia, serta lingkungan dan infrastruktur cerdas. Selain ke-6 domain tersebut, Nusantara telah menetapkan 21 subdomain dan 67 fitur pintar untuk menyempurnakan Nusantara. Sementara itu, Manajer Program Global dari USDA Nicole Cowan mengatakan bahwa lokakarya pelatihan pengadaan manajemen proyek Nusantara mewujudkan komitmen USDA dalam mendukung keberhasilan pembangunan Nusantara. Lokakarya selama 3 hari tersebut akan memperkenalkan OIKN dan 11 instansi pemerintah lainnya pada praktik terbaik dalam pengadaan dan manajemen proyek untuk mengoptimalkan infrastruktur berkualitas tinggi untuk Nusantara, kata Nicole Cowan. Lokakarya pelatihan pengadaan manajemen proyek Nusantara bertujuan untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam skala global untuk pengadaan dan manajemen proyek. Rangkaian topik yang menjadi fokus pembahasan mencakup manajemen proyek, kemitraan pemerintah swasta, pengadaan berkelanjutan, dan pembangunan kota pintar. AHY yakin IKN tak akan mangkrak. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, optimistis proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, tidak akan mangkrak. Kita harus optimistis, jawab AHY saat ditemui usai rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Senin, 4 Maret 2024. Oleh karenanya, menurut AHY, IKN membutuhkan pembiayaan lewat investasi karena tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Karena tidak mungkin kita sepenuhnya menggunakan APBN karena memang prioritas keuangan negara itu juga harus memenuhi banyak hal. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal-hal pembangunan lainnya, lanjut AHY. Dalam hal ini, Kementerian ATR, BPN bertanggung jawab dalam menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang, RDTR. Dengan RDTR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, KKPR, bisa diterbitkan oleh Kementerian ATR, BPN. Adapun KKPR adalah dokumen yang digunakan untuk pengurusan izin investasi. Pada kesempatan tersebut, AHY juga ditanya terkait kesiapannya pindah ke IKN pada bulan Juli 2024 mendatang. Adapun menteri lain seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono telah menyatakan siap pindah pada bulan Juli. Oh nanti kita lihat dulu, ujar AHY sambil bergegas meninggalkan lokasi acara. AHY diketahui menginjakan kaki pertama kali di IKN pada Rabu, 28 Februari 2024. Kesempatan tersebut digunakannya untuk meninjau langsung proyek kawasan yang bakal menjadi ibu kota negara baru Indonesia dalam beberapa bulan mendatang.
AHY juga mengaku merasa cocok dengan cuaca yang ada di IKN dan siap tinggal di sana. Kalau prajurit itu harus siap untuk tinggal dan bertugas dimanapun. Artinya kalau kemudian beliau, Presiden Jokowi, di sini, kita semua, para menteri, harus siap di sini dan dengan senang hati karena kita harus sukseskan, tutur AHY. Kemenperin fasilitasi kebutuhan produk lokal di IKN. Kementerian Perindustrian, Kemenperin, memfasilitasi kebutuhan produk lokal buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4 hingga 7 Maret 2024. Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN, kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin. Menurut dia, fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor menjadi produk dalam negeri. Adapun pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian, lembaga pusat dan daerah termasuk BUMN di IKN. Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu diantaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan. Pameran kebutuhan produk dalam negeri untuk IKN khusus didirikan selama ajang business matching antara pemilik anggaran dengan produsen tersebut di Gedung Konvensi Temeru, Sanur. Stan IKN itu merupakan salah satu dari 182 stan dari 18 klaster industri yang mengikuti pameran dan produknya sudah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Ukuran stan IKN tersebut paling besar di antaranya stan lainnya yakni mencapai sekitar 9x9 meter yang berdiri di dekat ruang tunggu VIP Gedung Temeru. Oleh karena itu kami lakukan sejak awal seperti ini agar kita tahu dari mulai perencanaan sudah bisa diketahui berapa besar barang yang diperlukan, katanya. Untuk itu, Kemenperin menekankan peserta pameran memastikan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi pembuatan produk hingga informasi terkait produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran, pemerintah BUMN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur pada Jumat 1 Maret yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI. Selain itu, sejumlah instansi termasuk BUMN juga mulai membangun gedung di kawasan IKN.